Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 A9, koneksi antar materi dan kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh Indah Valianti SPD, salam dan bahagia. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, ini pemikiran atau perilaku saya mengalami perubahan dan menyadari bahwa selama ini sebagai pendidik selalu menuntut siswa untuk bisa mendengar dan melakukan apa yang saya berikan kepada murid tersebut. Misalnya, dengan memberikan tugas harus tepat waktu tanpa mendampingi secara langsung. Apalagi kondisi saat ini belajar secara daring. Untuk tugas, saya minta murid harus mengumpulkan tepat waktu, tetapi kadang saya tidak memahami kondisi siswa saat itu. Selama ini saya melihat dan merasakan ada kejenuhan dalam belajar, karena selalu meminta mengirim tugas tepat waktu dan selalu diingatkan, sehingga sebagai siswa belum mempunyai kesadaran untuk belajar, apalagi untuk belajar secara merdeka. Pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bisa membantu saya dalam mewujudkan merdeka belajar. Saya akan memberikan kebebasan kepada murid saya dengan tidak melupakan budaya lokal sebagai cerminan martabat bangsa. Untuk belajar berdasarkan keinginan hati, murid relevan secara kodrat alam dan kodrat zaman, atas dasar kesepakatan bersama dengan menerapkan sistem AMONG, serta menuntun pembelajaran murid ke arah yang baik, dan tercapainya perwujudan profil pelajar Pancasila. 2. Apa perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa yakin mengerti filosofi atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, memiliki motivasi untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan saya semangat serta optimis dalam melakukan perubahan untuk pembelajaran ke depan. Dan saya harus selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, dengan memiliki tujuan yang sama dalam melaksanakan pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Guru juga harus memiliki kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik. Guru juga harus memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajar sesuai kebutuhan peserta didik saat ini. Misalnya, mempunyai kemampuan menggunakan teknologi. Selain hal tersebut merupakan sistem AMONG, menuntut murid saya untuk berpikir kritis terhadap pembelajaran di kelas, supaya lebih bermakna, serta menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, dan berakhlak mulia, mandiri, nalar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinakaan global sehingga terwujudlah profil belajar Pancasila pada diri pribadi murid. Maka cita-cita nasional pendidikan mewujudkan sumber daya manusia unggul Indonesia maju dalam dapat tercipta dengan baik dan baik pula. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya harus menerapkan filosofi-filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Engarso Sung Tulodo, sebagai guru saya harus memberi contoh, dalam arti terlebih dahulu saya harus memperbaiki tingkah laku agar menjadi contoh yang baik buat peserta didik. Ing Matio Mangunkarso, di tengah sebagai guru harus menciptakan semangat kepada peserta didik. Tutwuri Handayani, sebagai guru, dari belakang harus memberi dorongan, artinya seorang pendidik harus selalu memberikan dorongan, motivasi kepada peserta didik. Menjadi guru seperti petani, selalu merawat, selalu memupuk, selalu memelihara sehingga menghasilkan buah yang baik. Kesimpulannya, saya sebagai guru atau pendidik harus menghamba kepada peserta didik,
dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam ing ngarsa song tulodo, ing madya mangunkarso, tutpuri handayani, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dengan maksimal, sedangkan Merdeka Belajar adalah satu upaya mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. 1. Pendidik itu menuntun dan pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodrat anak. 2. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. 3. Pembelajaran berpusat pada siswa karena setiap anak unik dan istimewa. 4. Dunia anak adalah dunia bermain sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan anak. 5. Pendidikan sebagai pamong mampu memposisikan diri sebagai orang tua kandung murid, pendidik dan murid ibarat keluarga. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia.